Cara berpikir kalian itu akan mempengaruhi pola kerja kalian, dan tindakan kalian itu akan mempengaruhi jalannya berat atau mudah yang akan kalian jalani untuk meraih kesuksesan itu. Kita simak video ini untuk membuka lead blocker kalian supaya tidak ada penghambat lagi yang menghadang ataupun menghalang pola kerja kalian dan cara berpikir kalian. Kita simak videonya. Yuk kita. Jangan biarkan lead blocker masih ada dalam diri kita, guys, karena nanti akan menyebabkan keluhan yang akan membuat diri kita yang mengeluh gitu. Contohnya ya, kenapa sih kok saya nggak sukses-sukses, kok orang lain bisa, kok saya enggak. Ya itu akan membuat suatu yang namanya tindakan keluhan seperti itu. Karena apa? Karena ya kan dari diri kita lead blocker ataupun yang membatasi kerja kita, membatasi kesuksesan kita itu kita belum pecahkan. Makanya dari sini kita harus pecahkan terlebih dahulu untuk lead blocker ini. Yang pertama, ego. Jadi ego ini kadang-kala kita udah tahu gitu bahwasanya yang kita lakukan ini adalah mudah, tapi kadang-kadang kita memensetkan dalam dirinya itu bahwasanya ini adalah susah gitu. Jadi karena ego dalam dirinya gitu, wah ini mah susah, wah ini mah kayaknya nggak bisa saya lakukan, ya itulah gitu kan. Jadi jangan sampai memensetkan kalau misalkan yang kita kerjakan itu adalah susah, karena belum tentu itu adalah susah. Saat kita udah jalani gitu, baru juga nyoba sekali udah berpikiran susah. Janganlah, jangan mempersulit diri sendiri dengan pola pikir yang salah. Jadi jangan sampai egois dalam diri. Dan kadang-kadang di ego ini kita udah tahu gitu kalau misalkan kita itu salah, tapi kita mencari alasan untuk membenarkan kesalahan kita gitu. Itu kan ego dalam diri gitu. Jangan sampai ego dalam diri itu terus kita tumbuhkan, membuat alasan untuk menutupi kesalahan kita biar kelihatan benar. Itu kan ego. Kasihan dalam diri kalian. Emang kalian gak kasihan apa sama diri kalian untuk dibohongi kayak seperti itu? Ataupun kadangkala di dalam ego ini orang berpikiran kalau misalkan ada yang berhasil, ya misalkan orang yang sukses gitu kan, itu berpikiran kalau misalkan mereka itu mereka mah sukses gara-gara keberuntungan aja. Wah mereka mah sukses mungkin karena ada yang membantu dia, mendorong dari belakang dari dia. Jangan seperti itu teman-teman. Itu namanya ego dalam diri. Saat mungkin ada yang sukses, sudah saatnya kita cari tahu apa suksesnya mereka, kenapa bisa seperti itu. Kita sharingkan. Datang ini misalkan orangnya kita ajak ngopi ataupun ngajak berbicara supaya kita tahu mungkin caranya mereka tuh seperti apa. Karena kesuksesan mereka juga pasti butuh proses, butuh bantingan, butuh hantaman. Akhirnya mereka bisa sukses seperti itu, bisa tinggi seperti itu karena butuh prosesnya. Ya makanya buat teman-teman jangan sampai berpikiran hal-hal yang tidak baik kalian pikirkan. Itu namanya ego dalam diri, harus dihapus, di-blocker itu. Nah untuk di-blocker yang poin selanjutnya yaitu kebiasaan yang tidak efektif. Jadi kadang-kadang kita saat bekerja, misalkan nih kita udah kerja, karena kan yang namanya kerja kan melakukan aktivitas ya. Jadi melakukan aktivitas kadang-kala kita terlalu asik, terlalu senang, akhirnya kita lupa goal kitanya itu untuk tujuannya itu apa gitu. Saat kita kerja itu tujuannya untuk apa tuh kita lupa, saking asiknya gitu kan, saking senengnya akhirnya membiarkan
kerja kita itu yang melenceng gitu kan, yang seharusnya mungkin kita melakukannya itu dengan benar-benar dari sungguh-sungguh kerja keras, nanti aja lah gitu kan kerja kerasnya gitu kan, yang penting mas sekarang saya senang dulu, yang penting mas saya happy dulu gitu kan. Ya kapan nyampenya kesuksesan kalian gitu kan, buktikan kalau misalkan kalian itu memang bisa kerja keras gitu kan, bisa kerja keras itu ya bisa mencapai goal kalian gitu kan. Jadi kita harus tahu mana saatnya untuk bermain dan mana saatnya untuk berjuang. Jangan sampai mempersempit jalan untuk kesuksesan kita. Kita harus benar-benar memperluas gitu kan. Ya kalau misalkan tindakan seperti itu kan menjadi mempersempit, jadi mempersulit diri sendiri nanti untuk proses kedepannya gitu kan. Kita harus berpikiran luas guys, kita harus berpikir panjang ke depan saat kita melakukan tindakan gitu kan, supaya kita bisa efektif saat melakukan tindakannya itu. Belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan kita yang pernah kita lalui ataupun dari kesalahan orang lain yang mungkin diseringkan sama kita, kita terapkan, kita ATM, aksi tiru modifikasi gitu kan. Jadi buat teman-teman harus benar-benar lihat nih, ini bakal bagus nggak tindakan kita untuk kedepannya. Kita benar-benar harus merinci guys gitu kan. Jangan sampai tindakan kita seolah-olah ya cuman ya udahlah mengalir aja. Jangan, harus benar-benar kita teliti apa yang kita lakukan dan mungkin kita perbaiki dari hal-hal yang mungkin sebelumnya kita udah pernah lakukan. Kesalahan kita jangan sampai diulangi lagi saat ini. Itu adalah tindakan-tindakan tip yang kita buat. Nah untuk poin selanjutnya yaitu paradigma yang salah. Jadi cara pandang yang salah gitu kan. Saat mungkin contohnya ada orang yang mungkin contohnya lagi ngobrol gitu kan, padahal itu bukan ngomongin kita, ternyata kita berpikiran ini ngomongin saya. Itu kan mengganggu pemikiran kita gitu kan. Terus kalau misalkan contohnya ada yang mungkin menasehati kita, ini salah, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kita berpikiran kalau misalkan mereka itu mereka marahin kita, dia sekarang membenci saya deh gitu kan. Itu menasehati, bukan untuk membenci, malah justru dia karena menasehati, karena sayang sama kita gitu kan, kasihan sama kita kalau misalkan kita ini salah gitu kan. Ayolah kita harus tahu, jangan sampai melihat seseorang itu semuanya itu pandangannya salah kayak gitu kan. Kita semuanya itu harus tahu kondisi dan keadaannya seperti apa. Kita harus bisa mengambil kesimpulan, peluang-peluangnya kita harus tahu gitu kan. Setiap masalah pasti aja ada yang namanya mungkin pembelajaran dari sana. Jangan berpikiran kalau misalkan mungkin masalah yang kita hadapi ini adalah penderitaan, jangan. Tapi ambil kesimpulannya, ambil dari yang namanya pembelajaran dari sana begitu kan, sehingga apa yang kita dapatkan ini gak sia-sia, masalah yang kita dapatkan juga gak sia-sia ya gitu kan. Ya kita harus bisa berpandangan yang bagus lah untuk kita memperluas diri sendiri, harus bisa membaca peluang kayak gitu kan. Jangan sampai menutup yang namanya mungkin kesuksesan kita dengan cara kita yang salah, dari cara pandang kita yang salah, dari cara kita merespon yang salah, dan melakukan tindakan yang salah dari ego dan tindakan yang efektif itu tidak kita terapkan, dan juga pandangan kita yang salah sehingga membuat diri kita pemikiran terganggu dan tindakan kita yang tidak benar ataupun menghambat proses pergerakan jalan kesuksesan kita. Ya mungkin itu aja dari pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diserap ataupun mungkin didapatkan gitu kan, karena harapan saya seperti itu.